itu adalah 3,5 juta. Pemasukan dari usaha setiap bulan rata-rata 12 juta. Maka nanti isiannya Bapak Ibu silakan lihat di ini ya, di buku pedoman di situ ada lebih contoh lengkapnya dan penjelasan rincinya, tidak semua ada di slide gitu, terkait perhitungan kalau dia berusaha, kalau dia buruh, kalau dia pekerja bebas di buku pedoman yang lengkap. Di slide ini kita hanya memberikan contoh beberapa. Penghasilan bersih itu adalah omset nilai produksi hasil usaha dikurangin biaya produksi. Tadi kan kita tahu bahwa pemasukannya itu rata-rata sebulannya 12 juta. Makanya dia 12 juta dikurangi 1,5 juta itu adalah gaji untuk setiap karyawan, dia ada 2, makanya 2 kali 1,5 juta ditambah pengeluaran lain-lainnya tiap bulan 3,5 juta. Sehingga eh, penghasilan yang diterima oleh Pak Budiono adalah 5,5 juta. Contoh kedua, ini Pak Budiono juga, sekarang dia baru bekerja di sebuah factory outlet di Bogor selama 3 hari dengan perjanjian akan mendapatkan gaji mingguan sebesar 300.000 dan mendapatkan tunjangan transportasi sebesar 15.000 per hari. Setiap minggu ia hanya mendapatkan jatah libur 1 hari. Maka isian pertanyaannya adalah upah atau gaji pokok dan tunjangan dalam bentuk uang, dia 300.000 dibagi 6 dikali 25 itu adalah 1.250.000. Kenapa harus dikali 25? Bapak Ibu silakan lihat juga di buku pedoman gitu. Dia ada nih disesuaikan dengan jumlah hari kerjanya, bagaimana pembagian dan perkaliannya. Silakan lihat di buku pedoman ya. Tunjangan transportasi tidak diperhitungkan karena bukan merupakan komponen upah atau gaji. Baik, jadi untuk pertanyaan 16 ini saya titip ke Bapak Ibu PR, silahkan lihat di buku pedoman ya, terkait juga terutama jika di Sulawesi Utara itu paling sering dengan pengisian jika dia di pertanian ya, begitu yang tidak boleh nol begitu. Bagaimana jika dia berusaha di pertanian, cara pengisian penghasilan ya, silahkan nanti dilihat di buku pedoman ya. Kemudian lanjut di 17A, ini tujuannya ini sudah dibahas kita di hari pertama, dia untuk mendapatkan informasi terkait on-use production work, itu ICLS 19, adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa untuk penggunaan sendiri, yaitu produk atau output yang dihasilkan utamanya untuk dikonsumsi atau digunakan oleh produsen, ART, atau keluarga inti yang tinggal di rumah tangga lain. Kemudian untuk menghasilkan indikator pekerjaan layak juga yang disebut dengan angka pekerja subsisten. Ini indikator pekerjaan layak merupakan publikasi yang dirilis di BPS Pusat. Kemudian pekerja subsisten di Sakarnas ini khusus mencakup pekerja pada pertanian tanaman pangan saja. Nah, nanti pengisiannya hanya tinggal dipilih saja bekerja di bidang apa pekerjaan utamanya. Kode 1 itu tanaman pangan, kemudian pertanian, binatang ternak, perikanan, juga pekerjaan utama tidak pada bidang yang disebutkan di atas. Nah, ini nanti 17A-nya mungkin menjadi bahan pemeriksaan juga, diingatkan kepada PML-nya bahwa pemilihannya itu harus sesuai dengan apa yang tertulis di 13A sampai dengan 13C begitu ya. Nanti jika jawabannya berkode 5, maka lanjutkan ke pertanyaan nomor 18A. Kemudian 17B ini untuk mendefinisikan seseorang pada kategori on-use production work dan pekerja subsisten. Nanti seseorang yang berkegiatan pada lapangan usaha pertanian, pemeliharaan binatang ternak dan perikanan, yaitu 17A-nya adalah 1, 2, 3, 4, itu semuanya dikategorikan jika hasilnya sebagian besar atau seluruhnya dikonsumsi rumah tangga, itu dimasukkan ke dalam on-use production work. Kemudian, jika sebagian besar atau seluruh dikonsumsi oleh rumah tangga, maka pekerjaan yang dilakukan termasuk dalam kategori on-use production work dan pekerja subsisten juga.
begitu. Nah, di sini nanti ditanyakan saja mungkin untuk VPL-nya. Yang pertama adalah seluruhnya untuk dijual, sebagian besar dijual, sebagian besar dikonsumsi rumah tangga, atau seluruhnya untuk dikonsumsi rumah tangga. Lanjut untuk 18A, ini untuk mengetahui kapan mulai bekerja pada pekerjaan utama atau mendapat informasi masa kerja dan identifikasi juga tentang new entrants. Catatannya di sini untuk pertanian, khususnya dia tanaman pangan dan horti, meskipun dia pernah mengganti komoditas yang ditanamnya, dianggap tidak pindah atau berhenti bekerja. Ini kan seringkali kita temukan ya di lapangan kalau misalnya petani nih, petani jagung gitu, saat dia selesai panen, dia mengganti tanamannya gitu sebelum dia menanam jagung lagi. Nah ini meskipun dia pernah mengganti komoditas yang ditanamnya, dia dianggap tidak pindah atau berhenti bekerja. Kemudian ada catatan lagi untuk CPNS, dia mulai bekerjanya adalah saat dia menjadi CPNS. Nanti untuk isiannya silakan diisi saja. Kemudian untuk bulan, jika dia tidak diketahui bulan bekerjanya boleh diisikan 99, tapi tahun bekerja harus diisikan meskipun dengan perkiraan yang terbaik. Lanjut di 18B, yaitu untuk mengetahui lama waktu mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha pekerjaan utama. Dia dihitung dari saat mencari atau mempersiapkan usahanya sampai dengan mendapat pekerjaan utama yang sekarang sedang dilakukan. Lamanya mencari pekerjaan pada pertanyaan 18B boleh lebih dari 12 bulan. Contohnya di sini Budiono bekerja sebagai apoteker di RS Suara sejak Desember. Kemudian untuk mendapat pekerjaan tersebut, Budiono melakukan proses pencarian informasi seperti memasukkan biodata, CV, mengikuti tes itu dari bulan Juli 2022. Dari Juli kemudian dapat di Desember begitu ya. Nah, sehingga lamanya waktu dia mencari pekerjaan untuk Budiono adalah dihitung dari Juli sini sampai dengan Desember, yaitu 23 bulan. Nah, ada catatan untuk cara pengisiannya. Jika dia mencari pekerjaan 0 sampai 14 hari, maka diisikan 0 bulan. Kemudian jika 15 sampai 31 hari, dia diisikan 1 bulan. Untuk 1,5 bulan, dia diisi 2 bulan. Kemudian untuk 1 tahun 3 bulan, dia diisi 15 bulan. Untuk 19A, ini tujuannya untuk memperoleh informasi jam kerja aktual selama seminggu terakhir. Jadi dalam Sakernas ini ada jam kerja aktual, ada jam kerja jumlah jam kerja biasanya. Untuk 19A ini pertama ditanyakan jumlah jam kerja aktual selama seminggu terakhir. Nah, perhitungannya dimulai dari 1 hari sebelum pencacahan sampai dengan 7 hari yang lalu. Contohnya di sini, jika pencacahannya pada hari Senin tanggal 19, berarti pengisiannya dimulai dengan 1 hari sebelum pencacahan, yaitu hari Minggu, tanggal 18, mundur hingga hari Senin lagi tanggal 12 Agustus. Pengisiannya di sini isikan jam kerja dengan 1 angka di belakang koma di setiap kotak. Jumlahkan jam kerja selama seminggu terakhir dalam 1 angka di belakang koma. Kemudian bila jumlah jam kerja lebih dari 98, maka nanti diisikan apa adanya jam kerja perharinya pada tempat yang tersedia. Tapi di kotak jumlah nanti akan ada isian jumlah di akhir, ini cukup isikan 98 saja. Begitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu dalam fasihnya, jika Bapak Ibu mencoba dari hari Senin sampai Minggu, di sini sudah ada juga rambu-rambu yang memandu untuk penjumlahan jam kerjanya antara 19A dari Senin sampai dengan Minggu. Jika jumlahnya ini sesuai dengan yang dituliskan di Senin sampai Minggu, maka disamakan saja isinya. Kecuali untuk yang pengisian 98 tadi ya.
Kemudian kita lanjut di 19A, masih 19A. Nah, ini bagi para buruh karyawan pegawai yang biasanya punya jam kerja tetap, penghitungan jam kerja resminya itu dikurangi dengan jam istirahat resmi maupun jam meninggalkan kantor atau bolos. Jadi jam kerjanya tidak termasuk waktu di perjalanan baik datang dan pulang. Kalau dia lembur, maka jumlah jam kerja lemburnya juga dihitung. Itu untuk buruh karyawan pegawai. Kemudian untuk pedagang keliling, dia jam kerjanya dihitung dari mulai berangkat dari rumah sampai tiba kembali di rumah, dikurangi dengan jam yang tidak merupakan jam kerjanya. Misal dia mampir ke rumah famili atau kawan dan sebagainya. Penghitungan jam kerja untuk pedagang keliling ini meliputi kegiatan belanja bahan baku ke pasar, memasak, menyiapkan makanan dagangan, berjualan keliling, dan merapikan peralatan dagangan. Kemudian jika responden punya kegiatan penyewaan rumah atau alat-alat pesta, maka untuk mencatat jam kerja selama seminggu yang lalu dihitung sejak responden mulai siap menunggu penyewa dan membersihkan rumah atau alat-alat pestanya yang akan disewakan. Oke, lanjut ke 19B yaitu untuk mengetahui jumlah jam kerja biasa. Kalau tadi kan jam kerja aktual, kalau sekarang adalah jumlah jam kerja biasanya yang dijalani oleh responden tersebut pada pekerjaan utama. Ini silakan ditanyakan dan langsung diisikan saja. Jika jumlah jam kerjanya lebih dari 98, maka isikan apa adanya pada tempat yang tersedia, tapi pada kotak jumlah cukup isikan 98 saja. Lanjut di 20A, dia menangkap jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam aktivitas ekonomi digital. Ini pertanyaannya sama seperti pertanyaan di 9B ya, begitu. Cuman yang membedakannya adalah di 20A ini khusus untuk pekerjaan utamanya. Konsep teknologi digital ini juga sama seperti 9B, yaitu suatu teknologi yang dalam penggunaannya sudah tidak banyak menggunakan tenaga manusia dan dinyatakan dalam bentuk yang dapat dibaca, digunakan oleh komputer atau perangkat elektronik lainnya. Di sini nanti silakan tinggal ditanyakan saja apakah menggunakan komputer. Ingat di sini pekerjaan utamanya sudah digarisbawahi, jadi ini yang mencakup hanya untuk pekerjaan utama. Komputer, telepon seluler, teknologi digital lain, dan internet. Contohnya di sini, penggunaan komputer misalnya, karyawan pabrik dalam kesehariannya membuat laporan keuangan menggunakan software Microsoft Office di laptopnya. Itu termasuk penggunaan komputer. Atau pemilik minimarket, dia sudah menggunakan komputer sebagai mesin kasir. Contoh untuk telepon seluler, misal penjual mobil di sini menghubungi pelanggannya menggunakan aplikasi pesan pada smartphone miliknya. Kemudian guru membuat bahan ajar melalui aplikasi grafik di smartphone. Contoh teknologi digital lain, misalnya di sini fotografer di tempat rekreasi menjual langsung hasil fotonya dengan menggunakan alat pencetak foto portable. Atau penjual bakso, dia menghitung menggunakan kalkulator, ini dianggap sebagai menggunakan teknologi digital lain. Ataupun perawat yang menggunakan tensimeter digital, itu untuk mengukur tekanan darah pasien, itu menggunakan teknologi digital lain. Kemudian untuk penggunaan internet, di sini contohnya misal dia login atau membuka internet, baik dia dibukakan atau oleh orang lain ataupun buka sendiri, dia menggunakan internet. Kemudian memesan transportasi online, ini juga berkaitan tapi dengan pekerjaan utama ya. Kemudian membeli tiket atau hotel online, membeli kain, memesan bahan kain melalui email, membuat laporan pekerjaan dan mengirim melalui WhatsApp, itu masuk dengan penggunaan internet. Nah, jika tidak menggunakan internet atau P20A 4-nya sama dengan 4, maka nanti akan lanjut ke pertanyaan 21. Untuk 20B ini ditanyakan jika dia menggunakan salah satu teknologi digital. Contohnya adalah untuk menggunakan
khususnya internet. Jadi untuk mengetahui untuk apa saja sih pemanfaatan internet ini dalam pekerjaan utama. Dia ada sampai 9 ditanyakan satu persatu dan nanti PPL-nya mengisi antara ya atau tidak. Yang pertama adalah untuk komunikasi. Itu adalah segala bentuk pertukaran informasi yang terjadi di dalam maupun luar lingkungan kantor atau organisasi. Di sini contohnya misalnya dia ikut video conference atau karyawannya menghubungi rekan kerja melalui WhatsApp, itu masuk komunikasi. Kemudian promosi, upaya memberitahukan atau menawarkan produk atau barang jasa yang dihasilkan untuk menarik calon konsumen. Contohnya di sini dia memasang foto dagangan di Instagram, Facebook, Tokopedia, dan lain-lain, itu termasuk promosi. Kemudian mengakses informasi, misal di sini internetnya untuk mengakses informasi, misalnya menggunakan Google gitu, searching di Google itu masuk sebagai mengakses informasi. Kemudian melakukan proses penjualan barang jasa melalui email atau sosial media. Ini dibedakan ya Bapak Ibu antara nomor 4 dan nomor 5. Kalau ini perbedaannya untuk nomor 4 ini untuk yang nomor 5 ini melalui atau aplikasi marketplace. Untuk dan sosial media di sini juga sudah ada contohnya Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain atau Line, WhatsApp, Telegram adalah penjualan barang jasa jika dilakukan melalui internet hanya menawar di sosial media, tapi pembayaran dan pengiriman tidak dilakukan melalui internet, maka sudah termasuk melakukan proses barang jasa. Kemudian melalui website atau aplikasi marketplace, Tokopedia, Bukalapak, OLX, Shopee, dan lain-lain. Contoh di menjual Shopee, Lazada, dan lain-lain. Kemudian jika di penjual barang jasa, selanjutnya adalah pembelian barang jasa. Itu ada di nomor 6 dan 7. Bedakan dia untuk melalui email atau sosial media dan pembelian jasa melalui website dan aplikasi marketplace. Untuk nomor 8 itu internet banking, contohnya di sini ada transaksi elektronik melalui bank untuk transfer atau mencari informasi atau dan yang terakhir adalah lainnya. Contoh programmer online kerja menggunakan internet, pegawai yang memanfaatkan internet untuk mengirimkan email pada atasan. Baik. Lanjut dia di 21 jenis kerja atau usaha. Nah, di sini tujuannya adalah untuk identifikasi tipe institusi responden pada pekerjaan utama. Ada 7 pilihan. Yang pertama adalah pemerintah atau negara, yaitu sudah jelas ya kalau ini masuk ke dalam pemerintah atau negeri jika dia instansi atau lembaga pemerintah yang bisa berupa instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga negara yudikatif, Kejaksaan Agung, Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan lembaga legislatif. Jika jawabannya kode 1, maka nanti fasenya akan lanjut langsung ke 23A. Kemudian yang kedua, jika dia bekerja pada lembaga atau organisasi internasional atau lembaga non-profit, contohnya di PBB atau ASEAN, lembaga non-profit nirlaba adalah organisasi tujuan utamanya mendukung atau teraktif dalam beraktivitas mencari hubungan moneter atau komersial. Contoh-contohnya silahkan dilihat ya Bapak Ibu. Kemudian lembaga profit, lembaga yang beroperasi untuk mencari untung atau profit baik dimiliki oleh pemerintah maupun swasta. Kemudian usaha perorangan atau usaha rumah tangga. Di sini tidak terdapat pemisahan antara kekayaan pribadi pemilik dan dengan kekayaan perusahaan sehingga utang perusahaan berarti pula utang pemiliknya. Contoh di sini usaha toko kelontongan
usaha salon kecantikan, petani, nelayan, dan lain-lain. Kemudian rumah tangga, jika rumah tangga dapat berperan sebagai pelaku konsumsi yang membelanjakan penghasilannya untuk memberikan barang dan jasa. Nah, di sini juga Bapak Ibu untuk pertanyaan ini paling sering adalah terbalik antara usaha rumah tangga dengan rumah tangga. Jadi nanti boleh diberikan penegasan atau penjelasan lebih untuk petugasnya gitu. Untuk usaha ini memang dia yang ya usaha gitu. Perbedaannya dengan rumah tangga adalah jika kalau rumah tangga ini nggak bisa berperan sebagai pelaku konsumsi. Contohnya di sini orang yang bekerja pada institusi rumah tangga, misalnya pembantu, sopir, atau tukang kebun, atau satpam yang bekerja melayani rumah tangganya itu. Kemudian kode 6 jika dia dapat diklasifikasikan dalam kode 1 di golongan masjid. Dan yang terakhir adalah tidak tahu jika respondennya betul-betul tidak tahu status perusahaannya. Kemudian di pertanyaan 22, bagaimana instansi, lembaga, institusi perusahaan atau usaha tempat bekerja berusaha melakukan pembukuannya? Di sini adalah untuk menjaring informasi tata cara pembukuan barang dan keuangan suatu bentuk perusahaan atau usaha yang menjadi salah satu indikator penentuan usaha formal atau informal. Nah, usaha informal ini biasanya tidak memiliki entitas hukum yang terpisah dari rumah tangga yang memilikinya. Pengeluaran untuk produksinya juga tidak dibedakan dari pengeluaran rumah tangga dan peralatan modal seperti bangunan atau kendaraan yang dapat digunakan untuk keperluan bisnis maupun keperluan rumah tangga. Usaha informal biasanya tidak membuat pembukuan lengkap. Ini biasanya ya, tapi kalau misal memang tergantung dari lapangan. Kalau memang dia membuat pembukuan lengkap ya diisi saja di kode 3. Nah, catatannya di sini, kode 1 tidak ada pembukuan tertulis jika tempat bekerja responden tidak melakukan pembukuan sama sekali. Kemudian ada pembukuan sederhana jika tempat bekerja responden membuat catatan pribadi sederhana. Misalnya di sini catatan belanja harian, catatan penghitungan sederhana, dan lain-lain. Contohnya, misal di Excel seperti ini, dia hanya membuat debit, kredit, kemudian saldonya begitu. Nah, ada juga pembukuan lengkap. Ini jika tempat bekerja responden melakukan suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur, kemudian menyusun laporan keuangan berupa neraca atau ada laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir. Contohnya seperti pada slide. Kemudian kode tidak tahu jadi dimungkinkan jika yang memberi informasi bukan responden terkait. Jadi kalau yang memberikan informasi adalah responden terkait, pilihan jawabannya harus antara 1 sampai 3. Pembukuan secara online ini termasuk dalam kategori melakukan pembukuan keuangan. Jadi dipilih saja dia apakah masuk ke dalam konsep 2 atau konsep 3. Lanjut, di manakah lokasi utama tempat kerja atau usaha? Nah, dari rincian 23A ini kita menghasilkan prevalensi bekerja berbasis rumahan atau home based worker. Jika isian pertanyaan 23A berkode 1, maka pada aplikasi Fasi akan berlanjut ke 24A. Kemudian jika nomor 23A-nya berkode 3, rumah pemberi kerja ke rumah pelanggan atau klien, dan hubungan dengan kepala rumah tangganya 9 atau 10, maka aplikasi Fasinya juga akan lanjut ke 24A.
Ada 9 kategori pada pertanyaan 23A. Yang pertama adalah rumah sendiri, itu jika lokasi responden bekerja adalah di rumah sendiri, termasuk dia kontrakan, kos-kosan, dan rumah sewa. Contohnya di sini jika dia berjualan gado-gado di teras rumah sendiri, usaha menjahit pakaian bertempat di rumah sendiri, atau jual pulsa di rumah sendiri, ini masuk kode 1. Kemudian kode 2, rumah keluarga atau teman jika lokasi tempat bekerja atau berusaha berada di rumah keluarga atau teman. Termasuk kategori ini adalah rumah tetangganya. Kemudian rumah pemberi kerja atau rumah pelanggan atau klien jika lokasi tempat bekerja atau berusaha berada di rumah yang disediakan oleh pemberi kerja atau pelanggan. Misal di sini ART, tukang kebun, sopir pribadi atau satpam yang lainnya rumah tangga, kemudian guru les privat yang di rumah anak muridnya. Kemudian keempat, jika di kantor, pabrik atau gedung, ya kalau respondennya ada di kantor, pabrik atau gedung. Contohnya kantor pemerintah, pabrik sepatu, rumah sakit, sekolah, bioskop, dan lain-lain, museum, perpustakaan. Kemudian ada mall, pasar, bangunan, atau tokoan jika lokasinya atau pasar dengan toko atau toko. Contohnya di sini jelas juga, ini kayaknya cukup jelas, mall, pusat perbelanjaan, departemen store, dan lain-lain. Kemudian ada kode 6, pasar tanpa bangunan jika lokasi responden bekerja di pasar yang tidak berada dalam bangunan. Kemudian kode 7, sawah, kebun, ladang, hutan, laut, danau, rawa, kolam, empang masuk di dalam kode 7. Kemudian kode 8, jika dia ada di jalan, pinggir jalan, atau keliling, atau lokasi tidak tetap. Ini juga cukup jelas. Misalnya di sini ojek online, pedagang bakso keliling, pedagang kaki lima, pinggir jalan. Dan yang terakhir di kode 9 itu adalah lainnya jika lokasi responden selain yang disebutkan. Contohnya di sini taman nasional, atau di pantai umum, atau di dermaga, taman hewan peliharaan, lapangan terbuka, dan taman umum. Sampai sini dulu Bapak Ibu, mungkin ada yang mau didiskusikan? Ada pertanyaan? Kak boleh tanya nggak? Ya, silakan. Kak mau tanya yang tadi pertanyaan pemerintah, lembaga dan profit itu kalau sekolah dia masuknya pemerintah atau lembaga non profit ya Kak? Soalnya kan misalnya dia ini baik sekolah negeri maupun sekolah swasta ya. Soalnya di Nerwilis itu yang kode LNP itu termasuk sekolah begitu. Baik, saya coba menjawab ya. Ini mungkin di Februari juga ya kayaknya ya, kemarin begitu ya. Kalau di Nerwilis itu semuanya masuk lembaga non-profit. Iya Kak, jadi di Nerwis itu ada bagan yang pertama LNP, terus dari LNP itu bagi dua, terlibat dalam produksi sama terlibat dalam produksi pasar dan terlibat dalam produksi non pasar. Nah, yang terlibat dalam produksi pasar itu ada yang melayani rumah tangga, contohnya rumah sakit sama sekolah gitu. Terus ada lagi melayani perusahaan seperti kayak ya Gaikindo atau pokoknya yang lembaga non-profit lain gitu lah. Begitu. Oke, ini coba saya konfirmasi lagi ya nanti ya. Tapi selama ini sih yang saya ya, kalau di sekolah negeri itu tetap dimasukkan ke dalam negeri, pemerintah atau negeri gitu. Kalau dia swasta baru dia non-profit begitu sih. Atau ada tambahan dari yang lain? Enggak ya? Kayaknya sih begitu sih Dita, cuma nanti konfirmasi ya gitu. Berarti
uh, rilis itu di negeri maupun swasta dia non profit ya. Iya Kak, di apa namanya ulasannya sama di grafiknya begitu. Itu coba nanti Oke. tegasin aja deh. Oke, baik. Mau nanya lagi Kak, yang Boleh. di sini kemarin dapat responden web developer kan, misalnya web developer atau data scientist itu dia itu sebenarnya berusaha sendiri dengan klien itu dianggap sebagai ya pelanggan aja, atau klien itu diposisikan sebagai majikannya gitu, karena kan entah ini kemarin tuh bingung dia itu berusaha sendiri atau pekerja bebas, istilahnya emang bahasa Inggrisnya keren ya, freelance gitu kan ya, tapi kan dia sebenarnya kayak pekerja bebas yang nyari-nyari klien buat dikerjain webnya gitu, atau kita melihat dari masa pengerjaan webnya itu atau projectnya, misalnya kan web developer tuh kan bisa aja cuma seminggu, bisa sampai 2 bulan gitu. Nah, kita melihat rentang waktu itu, terus nanti kita klasifikasikan itu sebagai buruh atau gimana. Terima kasih. Oh, uh, ini juga nanti akan saya konfirmasi lagi, tapi kok saya menangkapnya kalau developer itu sebenarnya berusaha ya, karena dia uh, ada menanggung pokoknya juga buat yang itu ya. Jadi lebih ke bahas sebenarnya daripada pekerja bebas. Uh, saya konfirmasi lagi, boleh ya? Oke, ada lagi? Boleh berarti Putri? Oke Kak, ada beberapa ya yang mau dikonfirmasi dan ditanyakan. Dari yang pertanyaan 14 itu tentang surat izin usaha. Kan di slide sebelumnya dijelasin kalau misalkan surat izin usaha yang dari pemerintah desa itu tidak dianggap ya. Nah, waktu tahun lalu Agustus 2023 itu petugasnya bilang, di pelatihan petugas bilang kalau misalkan emang surat izin usaha itu sekarang dari desa, tapi emang itu apa ya, kayak terorganisir sama dikumpulinnya di desa, nanti ada SK-nya gitu loh, kayak ada surat izin per desa mana-mana aja gitu yang terdaftar di surat izin usaha tersebut. Nah, kalau kayak gitu apakah itu termasuk memiliki surat izin usaha atau enggak ya, Kak? Oke, jawab satu-satu dulu ya. Hmm. Yang dipertanyakan di 14 ini sih yang memang sudah terdaftar di sistem perizinannya gitu. Mungkin kan memang itu dibuat oleh desa, tapi apakah sudah masuk atau tidak ke sistem perizinannya kan itu kita nggak tahu ya. Makanya kalau misalnya memang pengakuannya seperti itu, apakah dia termasuk di contoh-contoh ini? Kalau memang hanya dibuatkan SK di desa, bisa saja itu hanya di desanya aja ya, cuman dia tidak termasuk dalam sistem perizinan yang sudah ada yang dibuat di ini nih, yang berbasis elektronik ini begitu. Jadi kalau misalnya begitu tetap tidak termasuk sih gitu, kecuali dia memang sudah dipastikan dia masuk ke dalam perizinan yang berbasis resiko atau melalui layanan sistem OSS ini gitu sih Putri. Oh, soalnya kalau nggak salah tuh petugasnya bilang kalau misalkan yang di desa itu emang kerja sama, emang diinstruksikan dari dinas KUMKM gitu loh. Jadi yang terdaftar di desa, mau kalau dapetin SIUP ya kalau nggak salah, mau dapetin SIUP itu emang daftarnya lewat desa gitu, karena mereka SIUP nggak sih? Atau gimana? Kalau
mereka nggak tahu, kita sih atau kayak gini, respondennya taunya kalau udah di desa udah dapet SIUP karena mereka tahu desa itu koordinasi sama ini dinas KUMKM-nya Minut gitu misal. Oh, oke oke. Atau sebenarnya sih paling nanti coba saya tanya siapa tahu ada yang ini. Cuman paling gampangnya sih lihat di ininya aja ya, kalau di SIUP kan otomatis kan dia udah pasti ada nomornya dan segala macamnya dan memang sudah tertulis SIUP begitu ya. Jangan sampai memang respondennya mengira itu SIUP padahal bukan begitu. Itu sih. Kalau Itu mau ya. Cuman antara Oke. kerja, ya boleh Kak, siapa tahu ada tambahan. ya kalau memang mau bikin surat-surat izin begitu, memang semua harus ada dari desa dulu. Surat izin Betul. tangga, Mungkin surat memang apa lewat gitu. desa dulu, cuman kan memang nanti Hmm. hasil akhirnya itu SIUP-nya begitu kan. Cuman kalau memang hanya dari desa langsung yang mengeluarkan, kalau SIUP kan bukan dari desa ya yang mengeluarkan, tapi memang mungkin prosesnya lewat desa dulu begitu ya. Ini yang tidak termasuk di sini yang memang desa yang mengeluarkan gitu loh. Keterangan Oke. Oke, itu yang 14 berarti harus dikonfirmasi dulu ya Kak ya maksudnya karena Ke desanya respondennya terlihat ya. seperti apa ya kayak lewat desa gitu intinya. Karena Oke, memang mungkin pengurusan surat izinnya pasti lewat desa gitu. Tapi kalau desa dari desa yang mengeluarkan, itulah yang tidak termasuk gitu. oke. Kak boleh lanjut yang selanjutnya. Boleh? Di pertanyaan nomor 15 Mm-mm, itu tentang KPLI kan ya. Nah, mm-mm. Kak mau tanya kalau misalkan dia BUMD PD pasar itu masuk yang mana ya, golongan mana ya? Apakah dia masuk real estate kayak mall, pengelolaan mall, atau dia masuk hak sewa tanpa opsi gitu ya, yang di bareng sama kos-kosan gitu Kak? Oke, ini apa tadi Putri? Sorry, biar saya catat dulu yang mau PD di. pasar, PD Oke, pasar. Mm. Masuk real estate bareng sama kayak pengelolaan mall Mm, atau eh, di hak sewa tanpa opsi gitu. Atau yang lain. mm. Oke. Oke, kalau ini boleh di keep dulu ya. Nanti saya lihat Oh dulu ya. soalnya penjelasan. Ada lagi? Eh, tadi yang 17A kan dia konsisten ya sama 13. Nah, yang Mm-mm. tentang smartphone berarti kan harus sama tuh, harus memiliki satu nomor yang aktif. Kalau nomor dia aktif, tapi kalau misalkan HP-nya keblokir, email gitu kan berarti dia nggak pakai ya Kak, nggak nggak bisa tuh. Sebenarnya nomornya tuh aktif kalau di HP lain gitu, tapi misalkan karena ini HP-nya nggak bisa keblokir email, jadi nggak bisa, jadi harus kayak WiFi only gitu. Mm-mm. Berarti itu juga termasuk tidak menguasai ya, tidak Sorry, memiliki smartphone. ini pertanyaan. Di 17A kan kondifnya tadi bilang konsisten ya sama yang di pertanyaan 13 yang kemarin dijelasin Rifki ya. 20 sto ya, 20A ya. Oh ya, mungkin. Ah, ah. Oke, ini kan kalau di 20A, kalau di Rifki kemarin kan dia ditanyakan memang sebelum pertanyaan memanfaatkan, dia ditanya nih menguasai telepon seluler atau telepon pintar gitu ya. Hmm. Kalau di 20A ini dia ditanyakan apakah memanfaatkan teknologi digital. Jadi baik itu dia memiliki atau tidak, kalau dia memanfaatkan teknologi digital untuk pekerjaannya itu dianggap memanfaatkan teknologi digital gitu. Hmm. Oke, kalau yang itu kan yang memanfaatkan. Kalau yang menguasai, yang di pertanyaan Rifki kemarin berarti jawabannya enggak. Dia tidak memiliki, tapi dia memanfaatkan gitu ya. Ini di 9A berarti ya, di pertanyaan kemarin ya. Iya, Oke, bentar ya, saya cek dulu. Itu eh, dia, sorry, tadi diblokir emailnya. iya. Dia punya HP-nya atau
Nomornya kayak Mm-mm. nomornya kalau di yang lain kan bisa nih, tapi kalau misalkan di HP tersebut nggak bisa karena keblokir gitu loh emailnya. Biasanya di iPhone gitu kan keblokir nih. Terus akhirnya dia WiFi only. Nah akhirnya sebenarnya dia punya nggak Hmm. menguasai gitu. Oke, ini ada bolehlah langsung dijawab ya. Ini kan ada di slide yang kemarin Hmm. gitu. Di sini itu memang sudah ada tulisannya individu dikatakan memiliki HP apabila memiliki paling sedikit satu kartu yang aktif untuk penggunaan pribadi. Kalau itu kan sebenarnya dia eh, tetap aktif ya. Iya, harusnya dia tetap aktif ya walaupun dia diblokir ya. Hmm. Ha-ha. Dan individu dikatakan menguasai HP jika menggunakan secara penuh dan kontinu. Sebenarnya juga dia bisa menggunakan tapi diblokir. Jadi menurut kita sih itu masih masuk ke dalam memiliki atau menguasai telepon seluler atau telepon pintar. Begitu. Oh, oke, berarti masih Mm-mm. memiliki dan menguasai ya Pak. Memiliki, tapi mungkin untuk Oh, memanfaatkannya atau menggunakannya, nah nanti itu baru dilihat lagi ya, karena kan nggak bisa digunain gitu ya. oke Kak, boleh lagi Kak. Ada Boleh. yang 18B itu kan ada bekerja setelah Agustus 2023 ya. Mm-mm. Berapa lama gitu mencari pekerjaan. Kalau buat yang kayak kita gitu, lulusan STIS kan udah langsung bekerja. Apakah ada proses pencarian itu? Misalkan dia emang bekerjanya baru baru CPNS nih setelah Agustus 2023 gitu. Mm-mm. Ya, itu dihitungnya gimana? Apakah dari terakhir lulus atau enggak? Kan misalkan kayak kita lulus 2023 kan nanti tetap kerjanya 2024 gitu di Betul. Februari gitu. Itu pengisiannya gimana? Oke, untuk 18B ini kan tujuannya untuk melihat berapa lama mencari pekerjaan. Nah, yang mencari pekerjaan itu ada kegiatan aktifnya kayak memasukkan biodata CV, tes atau wawancara gitu ya. Sedangkan kalau kita ini kan enggak ya langsung begitu ya, enggak ada kegiatan mencari pekerjaan. Jadi dianggap tidak mencari pekerjaan sih, begitu. Karena langsung masuk Oke, begitu ya. Mm-mm, ya kecuali berarti dia. harus ada itu ya kegiatan-kegiatannya ya yang Kegiatannya, iya benar-benar ya. betul. Ha, kembali ke konsepnya, balik ke yang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha. Kalau misalnya tidak ada kegiatan itu berarti dianggap tidak mencari atau mempersiapkan usaha. Oke, itu dulu Kak. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Baik, sama-sama. Berarti Boleh. kalau sebegitu yang belum bekerja, berarti Mm-mm. nanti ada di pertanyaan apa namanya, sudah diterima tapi belum bekerja berarti ya? Yang jam berapa itu? Sudah diterima tapi belum bekerja, iya. Kalau yang kasus SDS itu yang lulus Agustus, apa kerjanya lulus 2023, kerjanya 2024 misalnya, kena sudah lulus 2024, kerjanya 2025. Bisa jadi begitu, iya. Kalau misal dia setelah lulus, terus dia kosong dulu, baru nanti kerja begitu ya. Tapi kalau kayak saya dulu itu setelah lulus saya langsung magang. Jadi saya nggak masuk ke dalam itu karena magangnya nanti dianggap sebagai bekerja karena saya mendapatkan penghasilan di situ gitu sih. Tapi kalau memangnya dia tidak ada magang, lulus hanya menunggu saja, ya bisa dimasukkan ke situ. Begitu ya. Oke, boleh saya lanjut dulu ya di pertanyaan. Oh iya, sorry. Yang di chat tadi satu ya. Untuk mulai pekerjaan, kemarin pas pelatihan itu error. Lulusan kuliah tahun 2022, tapi mulai bekerja tahun 2013. Padahal yang tahun 2002 itu hanya tambah sekolah. Sorry, di Kak Nova, errornya yang di nomor berapa, Kak? Rincian nomor berapa? Kayaknya setahu saya
Seingat saya, kalau kasusnya begini, ini nanti akan errornya di yang rincian terakhir tuh yang ada bekerja setelah lulus perguruan tinggi. Nah, kalau bekerja setelah lulus perguruan tinggi, diisi bekerjanya 2013, sedangkan lulus kuliah tahun 2022, dia memang pasti error, karena kita melihat bekerja setelah lulusnya itu, jadi setelah 2022. Tapi kalau di pertanyaan yang di 18 itu seharusnya sih tidak error karena dia melihat mulai bekerjanya pada pekerjaan atau kegiatan usaha ini tidak dibandingkan dengan lulus pendidikan tingginya. Begitu Kak Nova? Iya, maksudnya yang terakhir itu, Cak. Belum Betul ya? iya. Oh ya. Belum. Terima Tapi kasih, nanti Cak. memang iya Kak, nanti akan kita bahas ya di situ memang akan error karena dia dilihatnya bekerja setelah lulus pendidikan tingginya. Begitu. Terima kasih, Cak. Sama-sama. Kita lanjut dulu ya Bapak Ibu di pertanyaan ini saya sampai jam berapa? Pak 10.15. Oke. Di pertanyaan 23B. Oke, tadi kita sudah lihat di mana lokasi utama tempat bekerja. Kemudian nanti setelah ditanyakan lokasi utama tempat bekerja, ditanyakan apakah melakukan perjalanan pergi dan pulang dari rumah atau tempat kerja ke kantor atau tempat kerja secara rutin. Nah, di sini ditujukan untuk mendapatkan informasi terkait pekerja komuter dan sirkuler. Pertanyaan pada moda transportasi hanya ditanyakan kepada pekerja komuter saja, yaitu di 23D sampai dengan 23E. Ini pun nanti sudah ada rambu-rambunya di FASI. Konsep yang perlu dipahami pada pertanyaan ini yang pertama adalah pekerja komuter atau pekerja ulang-alik itu adalah penduduk yang melakukan kegiatan bekerja di luar kabupaten kota, tempat tinggal dan secara rutin pergi dan pulang pada hari yang sama. Kemudian perbedaannya dengan pekerja sirkuler itu adalah seseorang yang melakukan perjalanan rutin dengan tujuan bekerja, pergi dan pulang setiap minggu atau setiap bulan kurang dari 1 tahun antara tempat tinggal dan tempat bekerja yang berbeda kabupaten kota. Nah, di sini juga ada ini ya, ada perbedaan redaksi dari Februari dengan Agustus ini. Yang pertama adalah kode 1, ini masih mengacu kepada redaksi yang Februari ya, seharusnya mengikuti yang ada di screenshot-an layar ini. Ini jika dia ART-nya rutin pergi ke tempat kerja dan pulang ke tempat tinggal pada hari yang sama atau dalam rentang waktu kurang dari 24 jam minimal 1 kali PP dalam seminggu. Rutin yang dimaksud di sini adalah kegiatan yang telah menjadi kebiasaan dan masih berlangsung sampai saat pendataan. Contohnya di sini Senin sampai Jumat, Riani ini yang tinggal di kota Binjai pulang pergi. Nah, terkadang dia dapat shift malam sehingga tidak dapat pulang dan pergi pada hari yang sama. Nah, di sini Riani tetap dianggap pergi dan pulang ke atau dari tempat kerja setiap hari karena dia hanya lewat hari gitu tapi masih kurang dari atau sama dengan 24 jam. Maka di sini pertanyaan nomor 23B dipilih kode 1. Kemudian di kode 2, ini jika dia